Selamat datang di channel Riyandi Channel. Oke, welcome back. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, kemakmuran, dan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, materi kita pada hari ini adalah tentang pendidikan. Nah, materi khususnya adalah konsep pendidikan anak. Nah, konsep pendidikan anak. Nah, gimana sih kita mendidik anak itu? Siapa sih yang bertanggung jawab mendidik anak itu sebenarnya? Nah, jangan lupa sebelum menonton video ini untuk subscribe, like, dan juga mengkomen. Mudah-mudahan diberikan keberkahan, kemurahan rezeki. Dan jangan lupa berikan komentar, masukan, kritik, saran agar bisa lebih baik lagi dalam penyampaian materi. Oke, lanjut saja. Kita ke materinya. Nah, jadi tugas mendidik anak itu sebenarnya siapa? Tugas mendidik anak itu apakah hanya guru di sekolah? Apakah hanya orang tua di rumah atau masyarakat sekitar? Nah, ini tugas mendidik anak. Ya, karena banyak yang masih berpikiran bahwa mendidik anak itu adalah tugas guru di sekolah. Ya, jadi ketika ada anak disekolahkan, banyak orang tua itu menyerahkan pendidikan anaknya di sekolah saja. Sebenarnya ini konsepnya kurang pas kalau seperti itu. Nah, yang bertugas mendidik anak itu sebenarnya siapa? Nah, sebelum ke sekolah, tentu yang tugas pertama mendidik anak itu adalah orang yang melahirkan anak tersebut. Jadi yang pertama yang bertugas mendidik anak itu adalah orang tua, ayah dan ibu. Ya, nah inilah pentingnya untuk menjadi orang tua, untuk menjadi seorang ayah dan ibu itu harus siap, bukan hanya secara materi, tapi secara pengetahuan, mental itu harus siap. Jangan sampai anak itu terlantar, karena yang mewarnai anak pertama kali ketika anak itu lahir ke dunia itu adalah orang tua. Ya, yang menyebabkan anak itu jadi hitam putih, agama A, B, C, D, awalnya itu adalah orang tua. Pendidikan anak pertama itu di rumah oleh orang tua. Ibarat bangunan, orang tua itu adalah fondasi bangunan itu. Pendidikan orang tua itu adalah pondasinya. Ketika pondasinya bagus, maka bangunan itu akan bertahan lama, akan kuat bangunan di atasnya. Jadi kuncinya ada di orang tua. Pendidikan pertama. Oleh karena itu, buat orang tua jangan mudah menyerahkan anak ketika masih kecil ke pembantu, ke mbaknya, ke penitipan anak. Pastikan orang tua hadir dalam pendidikan anak di awal. Tanamkan ke anak karakter-karakter yang bagus. Ya. Anak itu mau baik, mau nakal, mau seperti apa bentuknya itu tergantung orang tua di awal pendidikan. Ya. Jadi yang bertugas mendidik anak itu pertama kali adalah orang tua. Ngajarin dia sholat, ngajarin dia ngaji, ngajarin dia ngomong, ngajarin dia jalan. Itu adalah orang tua pertama kali. Ya. Ngajarin sopan santun, orang tua pertama kali. Maka ilmu parenting itu penting dimiliki oleh setiap orang tua. Dan pesannya adalah didiklah anakmu sesuai dengan zamannya.
Jangan mendidik anakmu sesuai dengan zamanmu dulu. Karena zamanmu, wahai orang tua, itu tidak sama dengan zaman anak-anakmu. Oleh karena itu, orang tua harus mau literasi membaca. Anak itu tabungan orang tua. Dan orang tua akan memetik hasil dari tabungannya itu ketika anak itu tumbuh dewasa dan orang tua sudah lanjut usia. Ya. Lalu, yang selanjutnya, yang tugas mendidik anak itu adalah lingkungan keluarga. Ini belum nyampe ke sekolah nih. Lingkungan keluarga dulu. Lingkungan keluarga yang ada di rumah itu ada ayah, ibu, kakak, adik, saudara. Itu adalah orang-orang yang ada di lingkungan keluarga itu. Ajarkan ke anak kita itu adab, sopan santun terlebih dahulu. Ajarkan itu adab. Adab menghormati orang tua, adab menghormati saudara, adab menghormati orang yang lebih tua. Adab. Jadi sebelum kita mengajarkan cara anak itu membaca, menulis, ajarkan adab dulu. Ini di lingkungan keluarga. Ajarkan adab itu di lingkungan keluarga. Jadi jangan karena orang tuanya sibuk mengabaikan pendidikan anak, tidak bisa. Jangan karena orang tuanya misalnya nih sudah membiayai anak, sudah membelikan ini itu, lalu orang tua abai terhadap pendidikan anak. Tidak bisa. Nah, pondasi ini penting. Inilah pondasi pendidikan anak itu di rumah. Kuat pondasinya di rumah, maka anak itu bangunan dinding, tiang, atap, plafon itu akan kuat. Pastikan pondasinya bagus. Dan itu ada di lingkungan keluarga, orang tua, kakak, adik, saudara. Setelah itu, yang bertugas mendidik anak adalah lingkungan sekolah ketika anak itu sudah di usia sekolah. Guru, pegawai tata usaha, security, keamanan, satpam, penjaga sekolah, ibu kantin, semua warga sekolah yang ada di dalam pagar sekolah. Jadi, mendidik anak di lingkungan sekolah itu bukan cuma tugas guru, tapi tugas semua orang yang ada di lingkungan sekolah. Tugas guru itu dua. Satu, mengajar. Dua, mendidik. Tugas guru. Mengajar itu sesuai dengan kompetensi mata pelajarannya. Bahasa Inggris ngajar bahasa Inggris. Matematik ngajar matematik. Agama ngajar agama. Mendidik ini itu adalah karakter. Mengajar ini untuk mengisi pengetahuan sang anak, mengisi ilmu pengetahuan sang anak, mendidik, mengisi karakter anak itu. Mengajar ini dilakukan oleh guru. Mendidik itu dilakukan oleh semua warga sekolah. Ibu kantin ngajarin. Ibu kantin bisa memberikan pendidikan, sopan santun, cara ngomong, dan lain sebagainya ketika melayani. Security, keamanan, satpam mengajari gimana kita bersikap, gimana kita menghadapi tamu, gimana kita menyambut tamu, gimana kita berbicara menjaga keamanan lingkungan. Tata usaha mendidik gimana melayani anak, melayani orang tua, memberikan informasi kepada orang tua. Guru mendidik karakter anak, sopan santun dan lain sebagainya. Jadi mendidik anak ini adalah tugas semua orang tua
lingkungan keluarga, lingkungan sekolah. Pondasinya di dua tadi. Lingkungan sekolah ini dia membuat dindingnya ibarat bangunan, membuat tiang-tiangnya. Jadi, orang tua bapak ibu jangan hanya menyerahkan anak itu ke sekolah lalu ditinggalkan. Jangan mentang-mentang sudah bayar lalu abai mendidik anak. Tidak bisa. Sekolah itu bukan tempat penitipan anak. Jadi jangan karena sudah bayar lalu anak itu dititipkan di sekolah. Tapi harus dididik di rumah. Diingatkan di rumah. Tegur anaknya jika salah. Tegur anaknya jika lalai. Sering bertanya ke anak mengenai pelajaran sekolah, mengenai lingkungan sekolah, mengenai guru, teman, dan lain sebagainya. Jadi, Bapak Ibu, ketika anak di usia sekolah, jangan hanya bertanya tentang pelajaran ada PR atau tidak, tapi tanyalah apa yang dirasakan di hari itu di lingkungan sekolah. Nah, ini adalah tugas kita bersama dalam mendidik anak. Lalu selanjutnya, siapa lagi yang tugas mendidik anak? Setelah orang tua, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah lingkungan masyarakat. Teman, tetangga, guru ngaji, guru les. Mereka berkontribusi dalam pendidikan anak. Teman memberikan pendidikan bagaimana rasa setia kawan, bagaimana kerjasama, bagaimana saling membantu tenggang rasa, dan lain sebagainya. Tetangga mengajarkan bagaimana kita hidup bertetangga rukun, dan lain sebagainya. Guru ngaji mengajarkan ilmu pengetahuan keagamaan, mengajarkan tentang ilmu agama, ilmu akhirat, dan lain sebagainya. Guru les, bimbel, mengajarkan bagaimana mendalami sebuah ilmu, mendalami ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Jadi, ketika ada anak yang salah, anak tawuran menggunakan seragam sekolah, jangan salahkan sekolahnya dulu. Karena mendidik anak itu bukan cuma tugas sekolah, tapi tugas semuanya, tugas masyarakat, tugas orang tua. Selanjutnya, siapa lagi yang bertugas mendidik anak generasi bangsa ini? Lingkungan pemerintah, dinas pendidikan, kementerian pendidikan, dinas-dinas terkait. Dinas pendidikan, kementerian pendidikan membuat kurikulum, mempersiapkan bahan ajar, mempersiapkan sistem pendidikan. Jadi ini ada 5 yang bertanggung jawab mendidik generasi bangsa. Baik secara ilmu pengetahuan, secara karakter. Jadi pendidikan tidak bisa diserahkan di satu sumber. Sekolah saja tidak bisa. Jadi 5-5-nya harus kerjasama. Harus kerjasama. Itu pendidikan. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai siapa yang bertugas mendidik anak. Ya, mudah-mudahan nanti saya bisa membuat video selanjutnya mengenai pendidikan. Ya, kita sharing, kita berbagi ya tentang gimana mendidik, gimana sekolah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan hidup kita bisa menjadi lebih baik, sekolah menjadi lebih semangat, dan kita tahu tujuan kenapa kita sekolah. Karena banyak siswa-siswa yang tidak tahu tujuannya sekolah, yang penting datang ke sekolah, tapi tidak tahu tujuan sebenarnya kenapa dia sekolah. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat, and I hope you learn something from this video. Thank you. Terima kasih. Bye-bye.